teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu informatika secara umum. Sekarang, agar kamu lebih memahami bidang ini, kita akan mempelajari cabang-cabang utama dalam ilmu informatika yang menjadi dasar pembelajaran di kelas ini. Dengan memahami cabang-cabang ini, kamu akan tahu gambar lengkap tentang apa saja yang akan kamu pelajari dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pertemuan 2, cabang ilmu dan informatika. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan beberapa cabang utama ilmu informatika serta memahami peran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, ketika kamu memasak, kamu mengikuti langkah-langkah resep agar masakan jadi sempurna. Pemrograman adalah proses menuliskan algoritma tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti komputer, sehingga komputer bisa menjalankan instruksi itu secara otomatis. Kamu akan belajar cara membuat algoritma dan menulis program sederhana menggunakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami seperti Python atau Scratch. Selanjutnya adalah sistem komputer. Cabang ini mempelajari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang membentuk komputer. Kamu akan mengenal bagian-bagian komputer seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat input-output seperti keyboard dan mouse. Selain itu, kamu juga akan belajar bagaimana sistem operasi mengelola perangkat keras agar pemrograman bisa berjalan dengan lancar. Dengan memahami sistem komputer, kamu jadi tahu bagaimana teknologi ini bekerja di balik layar. Cabang ketiga adalah jaringan komputer dan internet. Kamu akan belajar bagaimana komputer-komputer bisa terhubung satu sama lain, bertukar data, dan saling berkomunikasi. Ini memungkinkan kita mengakses internet, mengirim email, video call, dan berbagai layanan digital lainnya. Kamu juga akan mempelajari jenis-jenis jaringan seperti LAN dan WAN, serta protokol yang akan mengatur komunikasi data. Terakhir, kita juga mempelajari dampak sosial informatika. Ini sangat penting karena teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, tapi juga tantangan. Kamu akan belajar tentang etika dalam penggunaan teknologi, misalnya menjaga privasi data pribadi dan menghindari penyebaran hoaks. Selain itu, kamu juga akan memahami bagaimana teknologi mempengaruhi pola hidup dan interaksi sosial manusia di era digital. Jadi, cabang-cabang ilmu informatika ini saling terkait dalam melengkapi satu sama lain. Dengan memahami semuanya, kamu akan memiliki dasar yang kuat untuk menguasai informatika secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke masing-masing cabang tersebut di pertemuan berikutnya. Itulah gambaran cabang-cabang ilmu informatika yang akan kamu pelajari. Semoga kamu semakin tertarik dan siap mendalaminya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.